Oke, hari ini kita bakal ngebongkar habis sebuah cerita sejarah yang, jujur aja, super kompleks dan luar biasa menarik. Kita akan bahas seorang penguasa Jawa legendaris dari abad ke-16, Ratu Kalinyamat. Mungkin kalian udah pernah dengar namanya ya, tapi siap-siap aja karena pembahasan kita kali ini mungkin bakal merubah total cara pandang kita tentang tokoh-tokoh pahlawan Nusantara. Coba kita pikirin satu pertanyaan sentral ini dulu. Gimana sih sebenarnya sejarah mengingat seorang perempuan yang sangat berkuasa? Sering banget kan kita temuin masyarakat kita tuh punya kecenderungan buat mencatat, lalu kayak membersihkan atau menyensor kisah hidup tokoh perempuan yang kuat, cuma biar pas sama norma-norma moral di zaman sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah cara kayak gitu menceritakan kisah yang seutuhnya? Nah, hal ini tergambar jelas banget lewat catatan sejarah dari bangsa asing. Bayangin, seorang penulis Portugis bernama Diego de Couto sampai menyebut dia Rainha de Japara, Señora Poderosa Erika. Kalau diterjemahin, artinya kurang lebih Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan sangat berkuasa. Jadi ini bukan cuma mitos lokal, teman-teman. Dominasinya yang luar biasa itu diakui secara nyata oleh kekuatan asing, yang notabene adalah musuhnya sendiri pada masa itu. Buat ngasih gambaran seberapa hebatnya beliau, yuk kita lihat rentetan pencapaian historisnya. Ratu dengan nama asli Retno Kencono ini adalah cucu dari Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak. Beliau dilantik jadi pemimpin pada tahun 1549. Terus, di pertengahan abad ke-16, dia sukses besar menyulap wilayah Jepara jadi pusat pelabuhan dan maritim internasional yang sangat strategis. Dan yang bikin merinding nih, dari tahun 1549 sampai 1579, dia berhasil ngebangun armada angkatan laut yang super tangguh, merajut diplomasi internasional, dan bahkan ngirim pasukan militernya buat nyerang Portugis di Malaka. Benar-benar bukti nyata kecerdasannya di bidang politik dan ekonomi maritim. Bagian 1. Tragedi dan mitos kelam. Disinilah titik balik kehidupannya terjadi, di mana kejayaan politik sang ratu tiba-tiba berubah haluan menjadi kisah balas dendam yang sangat kelam. Tragedi yang ngancurin dunianya ini terjadi lewat urutan yang benar-benar brutal dan semuanya dipicu oleh perebutan tahta Demak. Pertama, kakak kandungnya Sunan Prawata dibunuh oleh utusannya Aryo Penangsang. Waktu dia lagi berusaha nyari keadilan buat sang kakak, boom, tragedi kedua datang menghantam. Suaminya sendiri dibunuh sama orang yang sama di tengah jalan. Kehilangan ganda yang sangat mendadak dan brutal ini akhirnya memicu langkah ketiga. Sebuah langkah ekstrim yang bakal ngubah arah sejarah. Dia ngambil sumpah balas dendam. Dan dari rasa duka yang sangat mendalam itulah, lahir mitos-mitos yang liar, unik, dan gelap yang terus menyelimuti warisannya sampai detik ini. Ada cerita soal pelacur keraton, di mana konon kabarnya dia menguji iman tamu-tamu prianya langsung di dalam kamar tidurnya. Terus ada fenomena wit jati bolong, di mana pohon-pohon jati di sekitar tempat meditasinya itu tumbuh dengan kondisi berlubang. Dan pastinya, mitos yang paling kontroversial, Topo Wudo alias meditasi telanjang. Kita perlu perjelas dulu nih, apa maksud sebenarnya dari Topo Wudo ini. Secara harfiah, teks-teks kuno menjelaskannya sebagai meditasi telanjang. Catatan sejarah menceritakan, kalau sang ratu memutuskan buat mundur dari kehidupan keraton yang mewah, pergi menyepi ke Gunung Donorojo, mandi di sungai, dan melepaskan seluruh pakaian kebesarannya. Dia bertapa cuma dengan menggunakan rambut panjangnya yang terurai sebagai penutup tubuh. Bisa dibayangin kan? Ini adalah sebuah ritual yang sangat-sangat drastis dan mengejutkan buat ukuran seorang bangsawan di masa itu. Buat bisa bener-bener ngerasain seberapa intens ambisinya dalam mencari keadilan, coba deh renungkan sumpah puitis dan mengerikan dari babat Demak ini. Dia berseru, "Tidak sekali-kali aku akan bangkit dari pertapaanku jika aku belum bisa keramas dengan darah Aryo Penangsang." Wah, merinding rasanya. Kata-kata ini seolah menghidupkan kembali rasa putus asa sekaligus api dendam yang membara dari seorang wanita yang telah kehilangan segalanya. Bagian 2. Metafora yang disanitasi. Sekarang mari kita lihat interpretasi pertama mengenai bagaimana sejarah tradisional berusaha menjelaskan kejadian-kejadian mengejutkan ini. Pandangan akademis arus utama yang contohnya sering kita temui dari riset institusi seperti IAIN Kudus, itu sangat menyadari fakta bahwa Ratu Kalinyamat punya garis keturunan Wali Songo. Makanya, catatan sejarah tradisional tuh sering banget berusaha, bisa dibilang mensanitasi atau membersihkan citranya. Mereka menolak untuk mengartikan kata telanjang itu secara harfiah. Alih-alih begitu, mereka memandangnya murni cuma sebagai sebuah metafora untuk proses pemurnian spiritual seorang wali. Jadi poin krusialnya di pendekatan ini adalah
Ketelanjangan itu disamakan dengan tindakan melepaskan semua atribut kekayaan kerajaan, perhiasan, dan urusan duniawi, murni demi berserah diri kepada Tuhan. Bahkan ya, mitos soal ujian kamar tidur atau pelacur keraton tadi itu ditafsirkan sebagai bukti kalau moralitasnya tuh tinggi banget, di mana dia konon menghukum mati setiap tamu pria yang punya niat buruk ke dia. Pokoknya setiap detail diubah supaya selaras dengan citra seorang tokoh spiritual yang suci dan lurus. Bagian 3, politik hasrat. Nah, sekarang saatnya kita menengok antitesisnya, sebuah reinterpretasi akademis yang jauh lebih radikal. Interpretasi kritis ini dibahas dengan sangat brilian dalam sumber teks Erotisme Perempuan. Studi ini memberikan argumen yang sangat kuat untuk membaca tindakan Ratu Kalinyamat itu apa adanya. Literal, ini adalah sudut pandang feminis yang sangat tajam, yang membingkai tubuh, erotisme, dan seksualitas perempuan itu bukan sebagai hal yang tabu, melainkan justru sebagai barter yang efisien dan senjata politik yang paling tangguh dalam bermanuver di dunia laki-laki. Mari kita bedah pandangan radikal ini. Reinterpretasi ini melihat bahwa Topo Wudo itu sama sekali bukan kiasan, teman-teman. Itu adalah respons emosional dan psikologis yang nyata atas trauma kehilangan keluarganya. Dia mempraktekkan otonomi tubuh yang sesungguhnya. Waktu dia bersumpah bakal menyerahkan dirinya, hartanya, dan tahta Demak buat pria manapun yang bisa membunuh musuhnya, dia itu sebenarnya sedang mempersenjatai seksualitas dan kerentanannya sendiri. Dia dengan sangat jenius mengeksploitasi hasrat dan ambisi para penguasa pria di dalam sistem patriarki, murni demi mencapai tujuan balas dendam pribadinya. Bagian 4. Dua wajah sejarah. Fokus utamanya adalah tentang bagaimana dua perspektif yang bertolak belakang ini membentuk ingatan kita hari ini. Kalau kita sandingkan keduanya secara saksama, pandangan tradisional menganggap ketelanjangan sebagai metafora kesucian spiritual dan penolakan kekayaan. Sementara pandangan kritis melihatnya sebagai pemanfaatan harfiah yang radikal atas tubuh dan kerentanannya sebagai senjata politik. Perbandingan ini benar-benar menantang kita untuk berpikir kritis. Ia memaksa kita buat mempertanyakan ulang catatan sejarah dan nanya ke diri sendiri, kenapa sih kita ngerasa jauh lebih nyaman menyembunyikan kekuatan nyata seorang perempuan di balik label-label kesucian? Warisan gandanya ini pada akhirnya memunculkan dua lensa sejarah yang unik. Lensa pertama menampilkan sosok pemimpin maritim tangguh yang berdedikasi menyebarkan Islam. Lensa kedua ngasih lihat figur radikal yang mengklaim otoritas penuh atas emosi dan otonomi tubuhnya untuk mendikte laju sejarah. Dan tahu nggak, keduanya sama sekali tidak saling membatalkan. Justru, menggabungkan kedua lensa inilah yang menjadi satu-satunya cara supaya kita bisa menangkap kebenaran yang utuh, kompleks, dan mempesona dari perjalanan hidup Sang Ratu Jepara. Sebagai penutup dari penelusuran materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif yang mungkin bakal bikin kalian kepikiran. Apakah dengan mensanitasi atau membersihkan sejarahnya supaya terlihat lebih pantas, kita justru tanpa sadar sedang mengecilkan dan melenyapkan agensi radikal yang sebenarnya ia miliki? Siapa tahu, kekuatan sejati dari tokoh-tokoh sejarah yang kita kagumi itu justru terletak pada keberanian dan sisi kemanusiaan mereka yang paling mentah. Sesuatu yang benar-benar layak untuk kita renungkan bersama. Terima kasih udah membedah sumber-sumber luar biasa ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan materi kita berikutnya yang pastinya tidak kalah seru.